Laco Beria, di otak gue La Bendita. Kenapa? Ada apa? Apa sih kok jauh banget loh? Ada apa dengan lihat kepala minimap gue? deh. Iya, Laco Laco Beria. Beria jauh di atas, sementara La Benditanya di bawah. Ada mangkok juga, Crater Field. Iya, iya. Itu yang lu kira La Bendita. Makanya gue udah mulai halu apa La Bendita pindah ke atas ya. Ternyata namanya Craterfield di atas, bukan La Bendita. Oke lah, pesawatnya cukup fair sebenarnya untuk beberapa tim yang memang mengambil bagian center, bagian tengah kota-kota inti yang ada di Miramar. Tapi buat tim yang turun di arah Valle del Mar, cuma Cera, mereka harus sedikit lebih berusaha lagi untuk berpindah. Tapi gue suka circle-nya sih. Iya, kita Gue bakal suka tadi circle-nya. dari pergerakannya ya, kita bakal lihat dari pergerakan tim talent. Mereka juga lagi pasif banget dari box turun di daerah HDP kali ini. Bermain dengan Betul. cukup pasif juga. Dekat dengan San Martin dan Onyx turun di mana kali ini nih? Ah, ini daerah yang terlalu sulit Oh, untuk mobilnya meledak ya? diprediksi. Mobilnya meledak. Bentar, ini tuh bentar. Ini dekat HDP. Hah? Dekat HDP. HD. Tuh HDP ada tuh Illuminate San Martin. Oh iya. Dekat. Kayaknya bangunan kayak gini di minimap nggak cuma satu dah di di Miramar. Iya benar. Tapi baik lagi ya, emang gudang-gudang dewa gini nih. Ini baik banget. Ya rumah bata, gedung bata, gudang bata. RRQ nggak dapat mobil kah mereka? Sebenarnya lemparan circle yang pertama tadi ya, begitu keluar itu ngebuat gamenya jadi seimbang lagi. Betul. Karena kembali dari arah pesawatnya lumayan berat untuk beberapa Betul. tim. Terus di counter lagi. Dibalikin lagi sama circle-nya. Jadi buat tim-tim yang turun di bagian kiri, di Valle del Mar, di Cumacera itu mereka mendapatkan waktu juga untuk looting daerah kota yang udah mereka incer. Iya betul banget. Dan RRQ kali ini harus berlari. Oh my Berlari di God. padang gurun. Dan nggak ada mobil sama sekali. Nggak ada mobil sama sekali. Ini kembar berlari nih. Helm, vest, tas, healingan aja nggak ada. Dia cuma punya satu painkiller Oh, untuk dijemput. G9. Akhirnya ada jemputan dari Ernie. Ini gue paling nggak mau nyetir mobil ini. Susah banget kan? Ini mobil godek-godek cuy. Oh iya. Getar-getar mobilnya kan? Iya geter-geter banget gitu. Kayak power steeringnya terlalu enteng gitu loh. Godek dikit belok, godek Belok. dikit belok gitu. Buat yang nggak ngerti godek itu apa, tanya aja di live chat nanti pasti akan ada yang ngebales. Enaknya ya, Iya. enaknya live di Facebook itu ketika ada satu komen dan lu kurang serk sama komen itu bisa langsung lo reply. Bisa langsung lo reply. Jadi orang mau pakai fake account pun buat ngetoxic pasti notif handphone atau notif Getar. aplikasi itu pasti bakal keganggu dengan adanya replay dari para netizen yang lainnya. Bikin orang lain ragu untuk Betul. toxic. Di Facebook tuh bener-bener ngefilter. Terus lu bisa Ngefilter ini, banget. bisa nge-react ke satu komen. Betul. Kalau misalnya nggak suka dia angry rame-rame. Yes, tapi ini juga ya, gue minta maaf karena beberapa hari pertama atau hari kedua ya. Yang pertama Kayak kan? ada sempat error di live streaming kita, tapi sekarang sudah kita perbaikin. Semoga tidak ada error dan semua yang nonton di rumah semakin nyaman. Tapi buat yang lagi nonton juga jangan lupa karena sekarang sudah masuk di jam 4:30 untuk waktu Indonesia bagian barat daerah-daerah Jakarta dan sekitarnya. Teman-teman jangan lupa juga untuk persiapkan makanan, minuman, menu-menu enak untuk berbuka puasa. Betul, karena bentar lagi kalian akan berbuka dan jangan sampai keasikan nonton. Lupa menyiapkan hidangan dulu. Betul. Dan kalau udah asik nonton, jangan nikmatin semua itu sendiri. Share ke teman-teman kalian juga supaya viewer meters kita mencapai di angka 300.000. Betul, ajak rame-rame dan menangkan hadiahnya juga rame-rame. Betul sekali Pak. Oke, kita bakal melihat keramaian dari pemain-pemain Yudo Gang yang sudah mengumpulkan poin cukup banyak. Mereka bermain dengan sangat tenang. Ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka sih. Betul, ketika mereka chicken dan mereka bermain baik, next game pasti pede. Tapi kadang-kadang ada tim yang juga habis chicken over pede. Makanya banyak yang tumbang di awal-awal permainan. Ya, Ketika setelah chicken, Itu yang ngebuat omongan Jinx habis chicken terbitlah tusun. gila, level 3 semua. Betul, man parang siap berperang ya. Iya. Senjata juga harusnya udah siap sih. Bentar lagi dia bukan main perang, main perang. Oh, main perang ya. Main perang. Main perang, main. Mainnya tuh udah kayak main, cuma sosok keren. Main perang, main, let's go, man. Udah langsung ajak aja. Dan ini daerah Los Leones. Ada KOG. Betul, KOG sendirian. Los Leones satu tim sih sampai gumoh lu ngelut, Pak. Sampai lu bete, udah cabut Sampai duluan. lu bete. Kayaknya nggak bakal cukup waktunya untuk ngeluting satu kota besar seperti Los Leones hanya dengan satu tim. 2 tim lah kalau mau habisin. Ya kalau mau 2 tim, sharing kompon dulu di early game, gencatan senjata dulu di early game, Baru bisa. negosiasi ringan lah sepertinya ya, Iya, nego-nego dikit. Kalau terlalu sepi ya, itu Los Leones nggak efektif malah. Kelamaan karena apartemen-apartemen semua,
jarak antara satu apartemen juga berjarak cukup jauh, buang waktu baik banget. Sama Betul. kayak San Martin tuh lu mau lootingin semua, capek banget. Dan ada satu gedung yang paling tinggi di Los Yang, Leones yang mana? yang bisa dinaikin. Gedungnya sebenarnya kebuka, nggak ada Oh, temboknya. yang waktu itu tim Alter Ego jatuhan kan? Yap, itu gedungnya enak banget. Dan sebenarnya untuk beberapa tim ya, kalau kita ngeliat sebuah turnamen di Los Leones kok yang drop di sana ada 2 tim tapi kok nggak tembak-tembakan. Itu emang ya mereka udah berbagi kompon duluan dan mereka ngasih batas. Lu ngelewatin gedung ini dan kita lihat itu udah pasti kita tembak. Iya betul banget, tapi kalau kita lihat di beberapa tim di Los Leones ya, Hah? mereka tuh kayak udah ngerti, kalau gua ambil bagian utara, limit gua sini. Kalau gua ambil tengah, limit gua sini. Dan itu jarang banget ada orang mati-matiin di Los Leones. Nih Tapi info baru nih buat naik ke atas. Nggak bisa. ya, Dipindah setahu gua nggak bisa loh. lagi. Nggak bisa, lu harus naik lewat dalam, Naik keluar ke tangga. kayak jadi Spider-Man dulu dikit, set, baru naik ke atas. Bisa tuh gue udah dapet caranya dan gue udah gampang naiknya. Dulu pertama nyoba jatuh mulu cuy. Gue yang kocak yang gudang. Yang gudang mana? Yang gudangin di atas Severny, Heeh. yang tinggi banget tuh. Oke. Yang si Hoax Doge pada kaget. Pada bisa naik penasaran atas. gue bisa naik ke atas, padahal mah naik lewat sniper towernya gampang banget itu. Kita kan belajar juga di ini, PMCO. Iya, karena kita ngelihat turnamen-turnamen. Jadi untung aja di caster ya, kita bisa melihat trik-trik yang di klasik tidak terlihat, tapi di turnamen bisa kita lihat. Iya, itu orang lain tuh nggak melihat. Betul sekali dan langsung saja lemparan granat yang ketiga berhasil memulangkan player pertama ke arah lobby. Iya, langsung poin pertama juga menuju ke arah Golden Cat kali ini dari tim YG. Sudah kehilangan solo player mereka di awal-awal permainan. Betul. Dijaga ujung tombak dari Los Leones. Dan Golden Cat kayaknya bakal menahan pergerakan mereka sementara dari Yangon Galacticos, Galacticos gue bilang. Yangon Galacticos dia bakal menghindari area ini. Berarti apa? Young Galax. Yong Galax. Kita bakal pindah ke tim Orange kali ini dan mereka sudah mengambil satu perumahan juga satu villa. Mereka langsung untuk berkumpul untuk regroup kembali. Betul, dan mereka dapetin mangkoknya, mereka dapetin villanya juga. Ada tim secret yang lagi rotasi, Hike tadi tersorot kamera. Sementara Zuxi juga sudah mulai muncul di kill feed, berhasil mendapatkan Boza dari tim KOG. Berarti mereka bakal menuju ke arah LL ya, dari tim BTR. Mungkin mereka pengen mengincar apartemennya tim KOG. Karena setahu gue BTR suka banget mengambil apartemen tersebut. Yep. Apartemen di bawah itu low ground semua. Gampang untuk perang dengan tim-tim lain. Dan tim lain juga pasti bakal mikir, Wah, dua Box tim. juga berhasil didapetin. 2 tim berada di sekitar BTR Dia perang kiri kanan ya? Tapi ini angle view yang bagus banget Wah. dijaga sama tim BTR. Ini open banget dan Luis harusnya bisa langsung dipulangkan ke arah lobby atau enggak dia bakal bleeding out sebelum di steal killnya sama KOG. Betul, karena KOG punya angle yang jauh lebih enak untuk perang. Tapi kita bakal lihat dari tim Morph juga bakal perang dengan tim BTR. Kena tapping oleh seorang nomor si Microboy. Berlari ke arah bawah dan langsung mengambil rumahnya. Betul, dia bakal ngeflank sedikit ke arah bawah, bakal dilempar granat menuju ke arah Luis. Mobilnya bisa bertahankah? Belum sampai ternyata ke arah Luis bakal dilempar lebih tinggi lagi oleh seorang Luxi. Tadi kakinya juga diangkat tinggi banget Wah, sama Box Luxi. kehajar Dan di belakang. Box juga kehajar oleh Illuminate dari arah belakang. Tapping saja dari Huiga memberikan damage dan Velmotnya dikenok. Johnny juga sudah mulai kelihatan tadi. Johnny lagi. Arm John. Johnny dong. Iya bener, tapi gue jadi kangen ayam gue yang hilang. Mas. Kangen ya? Kangen banget. Kita gue sama waktu season Johnny. 2 nyari dia padahal ya. Iya, Tapi nggak ketemu ya? gak ketemu lagi, gak ada yang mirip kayak Johnny. Gue pengen tuh yang bener-bener mirip karena gue udah hitungin Johnny tuh tingginya berapa, lebar mulutnya berapa. Pori-porinya berapa? Ya pori-porinya tuh titik-titiknya berapa, itu udah gue hitungin. Jadi gue pengen yang bener-bener mirip 11-12 sama Johnny. Nggak ada Johnny yang kayak Johnny. Gak ada Johnny yang kayak Johnny, gak ada Johnny yang kedua. Iya. Oke, Maksudnya hilang ya hilang. betul. Dan ini adalah Microboy yang sedang mencoba melakukan tapping Kesel dengan ya? mininya. Ganti M4. Gak dapat, bahkan Loki langsung masuk dalam rumah. Dapat satu first aid lagi dan BTR. Men-secure poinnya ke arah Luis ya. Dan KOG kayaknya regroup dia. iya, KOG regroup, Box kayaknya juga bakal langsung terhimpit oleh tim Illuminate di belakang mereka. Berarti Box bakal tumbang sih. Di-push. Iya, di-push. Wow, Illuminate kayaknya udah mulai dendam nih sama tim Box. Huiga bakal di-push sama 3 pemain dari Illuminate. Mereka langsung masuk begitu saja. Huiga mengontrol satu angle tapi belakangnya kosong plong. Dan 2 poin untuk tim Illuminate pada kali ini langsung dimakan 2 anggota Box juga. Box tinggal 1 lagi playernya. Ya, 4. dan ini kemungkinan akan ada perang antara BTR dan juga Illuminate. YG juga bakal bertahan kan ini melawan tim TS yang mulai ke atas bukit juga ya. Ini bukit-bukit LL di mana tim TS biasanya memang ngendok di atas ini untuk coba mencari rotasi tim-tim lain dan lemparan bom dari seorang Biu-Biu ke arah bawah tapi YG juga melempar ke arah mobil. Yes, ini bakal saling melempar utility terlebih dahulu. Biu-Biu melempar granat yang kedua sedikit dimasak lempar ke Wah, udara kena. dan ternyata Hike yang terlebih dahulu mendapatkan kenok ke arah Michael. Dan Spock siapa ya itu ya? Bomnya?
Hampir. Yuhai hampir kena. Hampir kena tuh. Matoy hampir aja blunder. Kata Batoy, Awas, 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 awas. Ada flanknya dari sebelah kiri, tapi ini jauh banget loh. Michael akan sedikit sulit diselamatkan ya. Tapi dari tim Secret, mereka nggak tahu YG di mana. Betul. Mereka nggak tahu ada berapa banyak orang yang ada di arah bukit ini. Di arah tebing ini. Tapi ternyata Nick juga berhasil mendapatkan satu hijrah, ditumbangkan begitu saja. Michael dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama untuk tim Secret. Sementara Yangon Galacticos terhimpit 2 pemain mereka di pinggir jalan dan iShoot sudah membuka jalurnya ke sebelah kiri. Betul, kita bakal juga dari tim TS kali ini sangat-sangat enak main dapetin satu kill di awal-awal dan langsung men-take over perbukitan LL juga. Matoy, hafal banget loh dia. Harus injek di mana? Perbukitannya. Dia tahu mana spot yang bisa dipakai buat naik, mana yang nggak bisa dinaikin, mana yang mudah buat tergelincir, dan mana yang mana-mana lah. Pokoknya dia Mana-mana yang mana aja lah. Betul, dan airdrop kedua, Groza. Wah, high shoots. Nekat banget ya rotasinya, ditembakin sama tim YG, meledak sudah memberikan damage tapi tidak sampai ke knock. Masih cukup tenang iShoot di tengah jalan, open banget, dia harus setup smoke untuk menyelamatkan diri dan menutup angle shoot dari tim YG. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari seorang iShoot bakal ditimpukin bom bertubi-tubi kali ini. iShoot akan sedikit sulit keluar dari tekanan tim YG yang udah memiliki high ground advantage. Tapi teman-teman akan coba backup, dan kalau bisa knockin YG, ini iShoot bisa selamat sih. Bisa diselamatkan juga, dan smoke mulai dilempar juga. Berusaha membangun jalur smoke untuk dia geser ke kanan. Balik ke teman-temannya. Bakal gini iShots, 2 smoke, 3 smoke udah dilempar. Backup datang dari samping. Wah, Tamyo kenok. Ini perfect banget. Perfect banget backupnya dari tim Secret. Ini udah bakal angus sih YG-nya. Menahan di bagian tangga, selesai. YG jadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Malah jadi selamat ya? Betul. Dari tertekan malah selamat iShotsnya, dan kali ini tim TS sebenarnya kill cukup banyak, 3 kill. Tapi sebenarnya selamatnya si iShoot gara-gara dia tenang ngadepin hal itu satu. Yang kedua, Follow up-nya cepet. follow up-nya cepet banget dari tim Secret. Follow up-nya nggak lama ya? Nggak lama, karena Mato juga nahan di belakang kan. Mengantisipasi kalau misalkan backup yang dilakuin sama Secret tiba-tiba gagal. Zabrol akan kenok sementara waktu dan akan langsung di-end oleh last man standing dari tim box. Ini bakal di backup Zabrol. Kena HBD dia. Betul, kena HBD sama Loki yang lagi bertahan seorang diri last man standing setelah Loki tadi lolos dari Illuminate. Kali ini bakal langsung ditembak sama Rensky, meledak sudah mobilnya. Di match dari Rensky tidak masuk ke arah Loki tapi diterima sama mobil yang dikendarain sama Loki. Sementara tim RRQ sudah mulai bergerak. Ini itu gereja dekat Cumacera. Iya, ini biasa tempat yang diambil oleh tim Morph dan seperti tim lain. Tim nomor 11 berdekatan dengan tim RRQ. 11 siapa ya? Kuning tadi. Kuning ya. Gak kelihatan sama Golden Cat kameranya. Jangan mentang-mentang kuning Golden Cat dong, Flo. Malah Beer 11-nya. Bye-bye Beer 11. Dengan sangat cepat langsung kalang kabut. Kembali dia ke lobby. Iya, take down, ledakin kali ini. Dan ternyata tim Morph ya melihat semua rotasi tim-tim lainnya. Emang enak sih di high ground gini. Dia tahu tim lain tuh ke arah mana semua. Dia bisa menebak nih, dari arah mereka bakal menuju kemana sih kira-kira? Betul, dia udah bisa prediksi rotasi mereka nanti harus lewat jalur sebelah mana. Oke, Illuminate kali ini bersama dengan Bad Boy sudah saling bertemu. Martin berhasil diamankan di bagian atas, KOG juga mendapatkan view. Ada tim talent juga di bagian atas sebelah kirinya. Ini bakal menjadi 4 tim yang akan melakukan fight. 2 smoke, 1 untuk masing-masing tim. Sementara Armjon masih menggerakkan posisi mobilnya terlebih dahulu. Kufet yang bakal balik lagi ke arah Gudang Dewa. Kalau dia tetap di posisi itu bakal dimakan sama Illuminate. Betul, kita bakal lihat dari seorang Deadshot pelan-pelan mencari celah, dan Martin dan juga Kwok sudah di revive sementara waktu, tapi mereka harusnya nggak bakal perang. Ini jarak kan terlalu jauh dan terlalu riskan. Ini memang komang-komang kalau lu ambil, lu nggak usah fight, jaga aja. Ini udah pasti bakal ngamanin banget. Dan sementara ini posisi paling enak sebenarnya diambil sama tim talent. Karena posisi mereka high ground paling tinggi. Ngontrol bagian bawah dengan sangat perfect. Dan Morph sudah mulai bertemu dengan tim Bigetron Arof. Oh, sebelah tadi Arof berarti? Arof ya, yang kuning Arof tadi. Yap. Dan langsung mendapatkan korban berikutnya lagi. Zuli dipulangkan ke arah lobby. G9 bakal datang ke arah pertahanan dari tim Illuminate. RRQ bakal fight atau tidak dengan Illuminate. Karena mereka udah saling melihatkah di sini, karena Jinan berhenti di bawah. Itu lower ground-nya lagi loh. Iya. Dia pengen ngintip dulu sepertinya. Kita bakal lihat dari tim 2B, pelan-pelan mereka bakal coba untuk healing kembali, dan Morph nomor sim mulai terpantau juga. Lagi rotasi dan mereka lagi nebeng zona ya. Iya, mereka nebeng zona kali ini. Betul, ini zona yang ketiga masih bisa ditahan dan tidak terlalu menyakitkan. Bigetron bakal fight dengan tim Secret. Yuhike mengambil bagian dalam dari tebingnya. Sementara Yuhike juga sudah mulai menembak, ada beberapa lemparan granat juga sedikit menerima damage-nya. Kali ini bakal menuju ke arah Luxi. Luxi masih bisa melempar granat tapi sepertinya tidak akan mengenai ke arah Yuhike karena itu smoke bukan granat.
Betul, kita bakal juga kan pergerakan dari tim BTR pelan-pelan langsung men-setup mobil mereka. Dan Tubi mulai nembak juga ke arah tim Illuminate yang lagi sedikit terhambat ketika lagi rotasi. Dan Godard tersisa di belakang mobil dan meledak, kena tapping lagi. Ini kalau kena headshot, kena. Ups, Bener. baru dibilang. Baru dibilang langsung kena juga, kali ini kita bakal tersisa 2 anggota Illuminate. Dapatkah mereka ngebalikin keadaan melawan tim Tubi atau mereka bakal kabur meninggalkan Godard? Godard, dia merangkak bisa, tapi Tubi bakal nge-cut. Dia bakal nge-cut ambil high ground. Betul, ini bakal dipotong jalur rotasinya, tapi dari bagian lain D2E berhasil diamankan. Ada KOG yang memotong jalur rotasi dari tim RRQ. Lolos dari pantauan Illuminate, tapi balik lagi, KOG berada di bagian yang tinggi juga. Jadi dia bisa memantau rotasi dari tim RRQ. Wah, lemparan bom kena nih Deadshot. Wah, Depan muka dia persis. bom kedua, kena lagi. Dua Home bom. run bro, 2 bom. Home run, jackpot udah itu. Udah langsung. Dari mau di end malah di end. Ya Tapi mau kemana. Illuminate seperti yang nggak selamat juga sebenarnya waktu ini kita bakal lihat dari tekanan tim Tubi. KOG nggak pengen join the Iya. fight. Boza padahal punya angle bagus banget kalau dia pengen ngambil ke arah tim Iya. Illuminate. Kok nggak nembak ya? Free Iya. shoot loh itu padahal. Dia nggak nembak sama sekali, dia masih ingin mendapatkan informasi terlebih dahulu mungkin. Tapi Luka benar-benar ngunci pergerakan dari 2 pemain Illuminate. Betul, tapi harusnya dari, Gudartnya kasihan banget. dari tim Talent bisa nembak juga loh ke arah ini ya. Ke arah Tubi. Yap, tapi belum ada baku tembakan terjadi. Mereka Oh udah mulai nembak. udah mulai nembak. Udah mulai mencari informasi tambahan lagi dan Microboy, Golden Cat, granatnya perfect banget dari Microboy tadi kalau nggak salah 2 pemain berhasil diamankan sementara Ryzen dikenokin sama Biu Secret sudah mulai bertemu dengan Bigetron Red Aliens lagi dan lagi. Zuxi namun berhasil membalaskan bomnya. Biu Betul. dipulangkan ke arah Wah, lobby. Johnny kenok lagi. Yap, udah mulai join to the fight ternyata KOG-nya. Boza berhasil mendapatkan 1 orang dari Arm John terkenok untuk yang kesekian kalinya. 2 pemain Illuminate terkenok, namun tidak ada tembakan yang komit dari tim KOG. Bahkan Boza, dia lebih memilih mundur dibandingkan melanjutkan fight-nya dengan tim Illuminate. Padahal dia udah dapetin free hit. Iya, dan Martin nggak usah melawan udah kelok gitu kan. Yap, udah kelok banget. 2 smoke, bahkan 1 smoke sudah mulai hilang. Oke, kita bakal jadi malah dari tim Tubi yang akhirnya mempulangkan tim Illuminate. This is my boy. Itu baru ya. Langsung komit untuk memulangkan Illuminate ke arah lobby. Free tadi. point cuy, tengah-tengah open field, nggak ada cover yang memadai, udah kenok semua, tinggal di end. Betul. Tapi enaknya dari Bad Boy tadi, itu apa ya? Bukan enak, gak enaknya cuma dapat 1. Karena tadi Arm Johnny Oh, diambil iya. sama KOG duluan. Dan D2E akhirnya dipulangkan juga ke arah lobby, Ryzen juga benar seorang nongbim kali ini. Sepertinya Morph dan juga tim RRQ. BTR, galak banget kali ini. RRQ juga tadi udah ketemuan sama Morph, sementara BTR bakal ketemuan sama tim GC. Bahkan GC sudah diselesaikan oleh tim Bigetron, berarti ada 7 poin kill yang dikumpulkan sama BTR. RA kali ini Ryzen akan naik ke arah puncaknya di sebelah kanan. Black sudah mulai terlihat, Smoke sudah mulai terlihat kali ini. Sudah mulai terprediksi, BTR tahu mana spot yang harus mereka kontrol terlebih dahulu. Tapi kita bakal berpindah menuju ke arah Morph yang sedang bertarung kali ini dengan tim Wah, RRQ. ketangkap Ernie berhasil di-pick dan RRQ harus puas di posisi ke-11. Morph memenangkan fight-nya setelah mereka berhasil mereplace tempat yang ditinggalkan oleh Illuminate. Betul banget, dan Microboy bakal langsung tepe-tepe juga ke arah tim 2B. Deadshot juga akan dead kali ini, dimana dia tersungkur sebenarnya waktu dan Rensky akan di belakang ke lobby sama seorang jumper. Betul, bertemu dengan Yudu Gang ketika mereka rotasi dan selesai fight dengan tim RRQ. Mungkin kondisi Fast dan juga Helm yang dipunya sama Morph sekarang sedang dalam posisi yang tidak baik. Betul banget, dan BTR ternyata dapetin zona juga. Sangat-sangat untuk tim BTR, tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Tapi untuk Morph kali ini dan juga untuk tim Onyx harus sedikit geser. Yap, harus sedikit bergeser. Sementara bagian high ground dari Labenditanya diamankan sama KOG tadi. KOG ngambil sisi bagian atas sama bagian lempeng dalam dari Labenditanya. Oh, tapi itu bakal lihat dari Ryzen bakal ngeflank ke arah atas, di mana Microboy mencari perhatian dari tim 2B dulu. Awas, ini harus hati-hati banget sih. Walaupun ada smoke di sana, kita nggak bisa nembak orang yang ada di smoke. Tapi yang di dalam smoke bisa nembak orang yang ada di luar smoke. Jadi harus Iya. hati-hati banget. Nggak boleh terlalu ngebuka badan. Sementara dari Kufet sendiri dia bakal mengamati rumah panjangnya di jendela sebelah kanan. Ban bakal dipecahkan terlebih dahulu. Ada Morph yang datang di sebelah kanan. Bakal menuju ke arah dari BTR. Oh no, BTR dan Morph bakal bertemu. Kalau terus-terusan jalan kayak gini, mereka bakal masuk ke kandang dari BTR. Tapi 2B juga bakal langsung melakukan spray. Morph berhenti di arah angle shootnya Bigetron. Ryzen sudah mulai naik sekarang, smoke setup dari Jaxi. Ban bakal dipecahkan menutup kolong mobil supaya tidak dimanfaatkan musuh untuk menembak Morph-nya sendiri. Betul banget, kali ini dari Ryzen juga penasaran nih siapa yang turun di depan mereka, dan ternyata Jaxi bakal ledakin juga kendaraannya. Dan menok juga seorang Jaxi sebentar waktu ini ya. Ya, ini angle shootnya enak banget dari Ryzen kalau mereka pengen ngambil kill ke arah Morph dengan kondisi hanya 1 player aktif. Betul banget, ini dari seorang Ryzen. Dia agak takut untuk berdiri, karena ketika dia berdiri, ntar ada Tubi yang nembak juga ke arah dia. Jadi harus berhati-hati banget, dan harus pasti ini karena dia juga ada tim Blacklist. Dia bisa nembak ke arahnya.
Zuxi bergerak ke sebelah kiri. Dia nggak boleh kehilangan Deadshot. mobilnya nggak sih? Atau Ketangkep. Deadshot tadi kalau nggak salah udah ke-knock dah. Ke revive berarti. Dan di-knock lagi. Di-knock lagi. Jixi kena lagi knock Yap, 2 kalinya. dengan granatnya Ryzen, ini bakal langsung dilempar begitu saja. Lemparan granat berikutnya sementara Microboy tidak ingin melepas angle-nya dari tim Talent dan meledak. Sudah Bigetron mendapatkan poin tambahan. 2 orang dipulangkan 10 poin kill untuk Bigetron Red Aliens. Ya, Microboy lagi menahan juga pergerakan dari tim Talent pelan-pelan. Tapping demi tapping dilontarkan dan Tubi pun sudah mulai resah kali ini, tinggal berdua doang. Betul, dan Ryzen mendapatkan 5 kill. Berarti 10 kill yang didapatkan sama Bigetron, 50%-nya BTR. Iya. BTR, Ryzen. Ryzen. Lu ya aja lagi, udah mulai halu ya Pak. Udah main halu. Jam-jam segini halu tuh, Pak. Ya udah jam-jam. Mapnya lagi, ini lagi mapnya. Mapnya Miramar lagi dah. Lu waktu itu terakhir halu sama gue tuh ngiyain 5 rotasi mobil ya. Iya. Kali ini 5 kill dapetin Ryzen adalah setengahnya BTR. Wah, ini ketangkap. Tapi itu nggak salah sih. Oke, back to the game lagi. Masih ada spray through the smoke. Habis semua. Onyx bener-bener kepepet. Yudu bener-bener ngebombardir setup dari tim Onyx. Mereka dipulangkan di posisi ke-9. Tidak berhasil memenangkan fight dengan tim Yudu Gang. Tapi Kufet bakal coba tapping through the smoke dengan menggunakan SKS-nya. Drugs sudah jelas terlihat. Pixel HP yang langsung saja dihajar Betul oleh banget. Kufet. Tinggal 3 player lagi bertahan. Kali Manparang, Fredo juga masih bertahan dari mata di belakang arah lobby bersama dengan seluruh tim TS. Manparang tapping belum ketumbang kali ini oleh seorang Kelvin. Gila, dia masih bisa ngepron dalam satu gunungan kecil dan tutup angle shootnya. Pas banget. Pas banget, dan Drax sepertinya tidak akan bisa diselamatkan lagi. Ini harusnya ya, Fredo. harusnya Ryzen udah bisa masuk lagi ke top 5. Ya, balik dengan 5 kill. Dengan 5 kill yang dia kumpulin tadi. 6. Tadi Matoy kan sama Ryzen Nambah juga. lagi ya, iya. Dan Fredo sudah dipastikan bakal dipulangkan juga. Manparang mungkin bakal menyusul karena Kelvin udah tahu ada Manparang di sana, dan satu pemain lagi dari tim Yudu Gang juga sudah mulai terpantau sama Kufet tadi yang ada di dalam smoke. I shot. Betul, dan zona pun sudah bergerak. Kali ini dari Kovet harus pindah dan Oh, sakit jumper. banget, men. Sakit banget zonanya. Ya iyalah, ini zona ke-6 Pak. Bannya pecah, no problem. Nggak masalah, yang penting geraknya cuma dikit-dikit aja. Berdua. Oh, nekat sih, ban pecah berdua, jalannya lama, beloknya susah. Dan Paksa. ada BTR, ini udah circle kecil. Gue jamin 100% firepower pro player ini bakal meningkat. 14 poin kill juga sudah mulai dikeluarkan oleh BTR. Sang Raja akan kembali sepertinya. Sementara Bigetron, di bawah mereka ada 2 tim yang berbeda. Satu untuk masing-masing tim ini. Leon dan juga Vigor, depan-depanan. Iya, benar-benar. Solo squad, depan-depanan. Dan ini kalau mati, tinggal 5 tim lagi tersisa. Gue kira last man standing, masih ada satu pemain lagi KOG ternyata. Braga, ke-takedown juga kali ini tinggal misalkan 3 player lagi dan BTR punya 15 total kill. Mereka dapat kill juga. Ini posisi yang enak banget. Vino bakal mendapatkan free kill menuju ke arah Tubi sepertinya, tapi dari arah sebelah kiri BTR memporak-porandakan party dari Tubi dan juga Talent. Betul banget, dari Pino pun ke-takedown kali ini dari Luka udah low banget, dan BTR 16 kill, 17 kill kali ini. Yap, kayaknya dia udah dapat 17. 17 ya. 17. Yudu Gang berhasil mendapatkan 1. Luka berhasil diamankan, di finishing begitu saja dipulangkan ke arah lobby. 7 kill untuk Yudu Gang. Sementara ini Manparang yang tersisa seorang diri, dia bakal memanfaatkan bagian high ground, tapi dia nggak bisa sembarang maju. Karena di depannya udah ditungguin sama Talent. Taka sudah mengetahui di mana Manparang berada. Betul, Manparang last man standing. Kalau dia mati udah kelar perjalanan Yudu Gang pada game kali ini ya. Tapi dengan 7 kill, dia mati sekarang pun dia punya 13 poin. Itu jauh lebih daripada cukup untuk nahan posisi dia dan benar mati. Dia bakal mati begitu saja, diambil oleh tim Talent. Setup smoke menuju ke pertahanan dari tim Bigetron. 5 tim tersisa, 10 orang yang masih hidup. Talent hanya bertahan dengan 2 pemain mereka. Zuxi bakal mengambil area untuk mengontrol push dari tim Talent dan berhasil mendapatkan 1 Madara, langsung di pick off. Hanya tinggal Taka di finishing langsung ke arah lobby. Sementara Vigor masih bersembunyi menyatu cosplay dengan rumput yang ada di Miramar. Betul, tapi Ryzen bisa jadi korban nih. Korban Vigor. Bang, maju dikit. Nah, tadi dia nggak sadar kayaknya kena damage dah. Fokus. Fokus ya, harus fokus. 1 titik, KOG mulai kelihatan. 18 Microboy, gila 18 kill, ini harusnya 19 kill. Karena tadi satu pemainnya masih kenok kan. Kenok, tapi kita lihat Kozanya. Koza udah kenok, Ryzen bakal maju. Awas, Taka mulai keluar dari area persembunyiannya dan bakal mendapatkan 1 Microboy terjatuh. Backup harus segera cepat dilakukan. Zuxi memarkir kendaraannya di balik bukitnya, tertembak langsung kali ini free shot dan dipulangkan ke arah lobby. Berhasil menyelamatkan posisi dari Microboy. Tapi mereka harus hati-hati, di belakang mereka masih ada 1 orang yang cosplay. Jadi
rumput-rumputan. Betul, dia bakal bergerak masuk perlahan-lahan, untung nggak naik ke bukit. Kalau naik ke bukit, 3 pemain BTR bisa diberondong sama Vigor. Betul, Vigor kali ini kita bakal lihat apakah dia bakal membantu BTR atau membantu KOG. Oh dia naik ke bukit. Oh dia naik ke bukit, ini BTR harus kontrol bagian belakangnya dulu sebelum ada tembakan yang tidak diduga-duga oleh tim BTR. Karena gue yakin pikiran BTR sekarang 3 lawan 4. 4 itu dari 3 orang yang udah mereka lihat. Kecuali mereka perhatiin KOG-nya. kill feed banget. Yes, kecuali mereka perhatiin, oh enggak, dia udah dapetin 1 pemain tadi dari KOG, harusnya mereka Boza sadar. nggak mati. Oh Boza di revive ya? Oke. Yang ngambil Boza tadi siapa berarti? Bukan, yang ngambil 1 player, Jauh-jauh itu udah. oh itu udah di belakang. Iya. Oke, berarti prediksinya BTR, KOG masih ada 4 pemain. Vigor liat deh. Oh no, oh BTR no, cek belakang, oh no, BTR. cek belakang, Zuxi cek belakang, lempar granat ke depan sana, apakah bakal memberikan damage yang juga tim BTR. Granat akan meledak sebentar lagi dan Soap masih akan flank ke sebelah kiri, dia termakan sama Zona, dia nggak berani untuk naik ke atas bukit ternyata. Kok nggak nembak ya? Black tidak berani menembak, dia nggak berani ngambil resiko karena dia ngelihat 3 pemain BTR di atas bukit. Apa? Thanks Vigor. Thanks Vigor, hashtag sekarang juga thanks Vigor ya. Iya, dibantu ya. Dibantu sama Vigor tadi. Kalau tadi Vigor ngambil sisi blind spotnya Minimal BTR, 1-2 orang hilang. seenggaknya 1 orang udah pasti hilang tadi. Belum Langsung 3. ke knock end. Karena Wah. satu klip ke knock end bisa banget. Tapi kali ini Sob juga berhasil diamankan 2 player tersisa yang aktif dari tim KOG. 1 di sebelah kanan masih menutup, tidak terlihat sama sekali. Sementara angle dari Zuxi fokusnya ke atas, bukan ke arah kanan. Bakal ada spray, Wow. tapi masih ada backup. Zuxi memenangkan fight-nya, 1 orang terakhir bakal tersisa. Microbit terjatuh tapi gak masalah. Berhasilkah merevive? Tidak berhasil di-revive. Sementara Zuxi harus mendapatkan timing untuk healing terlebih dahulu. Tinggal 1 lawan 1, Zuxi masih melakukan healing di balik pohon yang sangat tipis. 2 orang bakal menjadi barikadenya, 1 dipulangkan ke arah lobby. Zuxi harus menghadapi 1 orang terakhir dari tim KOG Konsep. Dan kali ini Bigetron, Red Aliens, berhasilkah dia? Yes! Bigetron mendapatkan chicken pertama mereka di Miramar untuk hari terakhir. Akhirnya dari tim Indonesia ada menangkan WWCD dan kali ini kita bakal lihat dari tim BTR langsung mendapatkan double digit kill. 20 kill nyampe kan tadi ya? 20 ya kayaknya? 20 harusnya sampai. Karena tadi 20. dia terakhir 18. 18 dia dapat 3 pemain dari tim KOG. Wah 20 poin Indo kill. Pride ya, gila. Hal yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Tim Indonesia mendapatkan chicken dinner. Akhirnya dan Zuxi 12 kill man. 12 kill untuk Zuxi, 7 untuk Ryzen, 3 untuk Microboy dan Luxi. Meskipun dia mati di awal-awal.